Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat dan selalu ingin belajar dan tetap belajar. Kali ini Bu Rizka akan menyampaikan materi tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Untuk video jurnal penyesuaian telah kalian lihat di video sebelumnya, dan untuk kali ini kalian akan menyaksikan pembelajaran materi kertas kerja dalam satu video ini yang nantinya bisa kalian lihat dan kalian pelajari bagaimana cara penyusunan kertas kerja. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyusun kertas kerja. Kalian perhatikan, di sini sudah ada format dari kertas kerja 10 kolom dan kita akan bersama-sama menyelesaikan kertas kerja ini. Nah, di sini sudah ada neraca saldo dan beberapa akun yang jumlahnya 46.400.000 baik debit maupun kreditnya, berarti sudah seimbang. Yang selanjutnya kita akan mengisi jurnal penyesuaian ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kolom jurnal penyesuaian ini kita isi datanya adalah dari jurnal penyesuaian yang harus kita buat terlebih dahulu berdasarkan data penyesuaian yang ada. Nah, di sini sudah saya siapkan jurnal penyesuaian untuk kita isikan di kolom kertas kerja. Sebelum kamu memindahkan jurnal penyesuaian ini di kertas kerja, pastikan dulu bahwa jurnal penyesuaian yang kalian buat adalah sudah benar. Karena apabila jurnal penyesuaianmu ini salah, maka hasil akhir dari kertas kerja juga akan salah. Baiklah, kita akan memulai mengisi kolom jurnal penyesuaian ini dari jurnal penyesuaian yang kita buat terlebih dahulu ini. Kita mulai, yaitu kita pindahkan jurnal yang pertama, jadi urut dari atas ke bawah. Ya, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada akun beban perlengkapan di sebelah debit. Kita pindah di kertas kerja, kita cari akun beban perlengkapan. Ini ternyata tidak ada akun beban perlengkapan. Apabila tidak ada, maka kita bisa buat akun baru, yaitu beban perlengkapan di bawahnya, yaitu di bawah jumlah ini. Kita tulis beban perlengkapan. Nah, karena tadi letaknya di kredit, maka kita isi di kolom kredit, kolom jurnal penyesuaian yang sini. Nah, ini di sebelah debit ya. Debit sejumlah 1.200 seperti ini. Berarti beban perlengkapan ini sudah kita pindahkan di kertas kerja di sebelah debit sesuai dengan letaknya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu di sini ada perlengkapan di sebelah kredit, maka kita pindahkan di kertas kerja akun perlengkapan, kita cari, ini ada. Kita pindahkan di sebelah kredit 1.200. Selesai. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu B, beban asuransi. Nah, beban asuransi ini letaknya di sebelah debit. Kita pindahkan, kita cari beban asuransi, tidak ada, maka kita tuliskan akun baru. Beban asuransi. Nah, karena letaknya di kredit, di debit,
maka kita tulis di sebelah debit juga, yaitu 1.000. Selesai. Kita lihat, kita lanjutkan yang di kredit. Di sini ada asuransi dibayar di muka, kita pindahkan di kertas kerja. Ini ada kredit, tulis 1.000. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang C. Nah, debit ada beban penyusutan peralatan 800. Kita cari akunnya. Ternyata belum ada, maka kita buat akun baru. Beban penyusutan peralatan. Karena tadi di debit, kita tulis di sebelah debit juga 800 seperti ini. Berikutnya akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Kita pindah ini kredit juga 800. Selesai. Jurnal yang terakhir, debit ada beban gaji sebesar 2.000. Maka kita cari akunnya. Nah, ini ada. Kita pindah angkanya di debit 2.000. Nah, sudah selesai. Yang terakhir ada utang gaji. Kita cari akunnya. Apakah sudah ada? Ternyata belum ada. Karena belum ada, maka kita pindahkan dulu, kita buat akun baru, yaitu utang gaji. Seperti ini. Di sebelah kredit sebesar 2.000. Nah, berarti sudah selesai kita pindahkan semua jurnal penyesuaian ini di kertas kerja. Setelah itu, pastikan tidak ada angka yang terlewatkan dan sudah pindah semua. Maka untuk cross check-nya harus kita jumlah. Pastikan nanti antara debit dengan kreditnya itu angkanya sama. Kita jumlahkan yang di sebelah debit. Di sini 5.000, di sebelah kredit juga kita jumlah. Ada 5.000 juga, berarti pemindahannya sudah benar, tidak ada yang terlewatkan. Nah, yang berikutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya yaitu dengan mempengaruhi antara neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian. Apabila ada debit dengan debit, nanti kita tambah. Apabila ada kredit dengan kredit, kita tambah juga. Apabila berlawanan, maka kita kurangi. Kita mulai, misalnya seperti ini di kas. Di neraca saldo ada angka 25.000, di jurnal penyesuaian tidak ada angka, maka angka ini harus kita pindah. Karena apa? Karena di jurnal penyesuaian tidak ada angkanya, maka tidak ada yang dipengaruhi. Maka utuh 25 juta ini atau 25.000 ini kita pindah saja di kolom debit neraca saldo disesuaikan. Piutang juga sama. Ini ada angka 6 juta, di sini tidak ada angka, maka kita pindah saja angka 6.000 ini di sebelah debit sesuai dengan letaknya. Untuk perlengkapan, ini ada kredit debit, ini ada kredit. Karena letaknya berlawanan, maka kita kurangi dan kita letakkan yang terbanyak. Nah, ini debitnya 2.000, kreditnya 1.200, maka sisanya ada di debit. Kita kurangi 2.000 dikurangi 1.200, masih 800. Asuransi juga sama, ada debit, ada kredit, maka kita kurangkan dan diletakkan di sebelah debit karena angkanya lebih banyak di debit. Untuk peralatan kita pindah saja 8.000 ini karena di kolom jurnal penyesuaian tidak ada angkanya.
akumulasi, ada debit, ada kredit, di sini juga ada kredit, maka kita tambahkan dan diletakkan di kredit menjadi 1.600. Utang ada di kredit, di penyesuaian tidak ada, maka kita pindahkan sama, yaitu di kredit. Modal juga sama, kita pindahkan di kredit karena angkanya letaknya di kredit. Prive ada debit, di sini tidak ada angkanya di penyesuaian, maka kita pindahkan letaknya di debit juga. Pendapatan jasa, di sini di NS ada kredit, di penyesuaian tidak ada, kita pindahkan di kredit juga. Beban gaji ada debit, maka kita tambahkan dan diletakkan di sebelah debit. Nah, jelas kan? Untuk jumlah tidak usah kita pindah karena nanti ada tambahan di bawahnya. Kita lanjutkan yang beban perlengkapan. Di neraca saldo tidak ada angkanya, di jurnal penyesuaian ada angka semua, maka angka-angka yang ada di jurnal penyesuaian ini kita pindah saja semuanya. Debit 1.200 kita pindah debit, 1.000 debit kita pindah debit, 800 debit kita pindah debit, dan yang terakhir utang ada di sebelah kredit, juga kita pindah di sebelah kredit. Selesai. Nah, sebelum ke samping maka kita jumlah dulu debit kreditnya, sehingga nanti tahu benar atau tidak penjumlahan atau pemindahan itu berdasarkan dari jumlahnya. Ketika jumlahnya sama antara debit dengan kredit, berarti sudah benar. Kita jumlah. Nah, ternyata di debit ada 49.200.000, di sebelah kredit juga sama 49.200.000, berarti pemindahan atau penjumlahannya tadi sudah benar. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca. Dua kolom ini cara mengisinya adalah dengan memilih di antara dua ini. Artinya, kalau kita sudah mengisi angka di sebelah rugi laba, maka di kolom neraca ini tidak ada isinya atau tidak ada angkanya. Dan sebaliknya, kalau yang kita isi adalah kolom neraca, maka di kolom rugi laba tidak ada angkanya juga. Tetapi cara mengisinya itu tidak sembarangan, ada prinsipnya. Bagaimana caranya? Caranya saya tulis. Untuk yang diisikan di kolom rugi laba, ini adalah untuk akun pendapatan dan beban. Dan untuk yang neraca, yang dimasukkan ke neraca yaitu harta, utang, dan modal. Nah, ini ketentuannya. Jadi nantinya kalau sudah ada di rugi laba, maka di neraca kosong. Kita praktekkan. Nah, angka-angka yang kita pindahkan itu adalah angka yang ada di neraca saldo. Jadi angka yang di neraca saldo ini dan jurnal penyesuaian itu sudah tidak berfungsi. Ya, jadi yang kita pindahkan adalah yang di neraca saldo disesuaikan yang di sini. Nah, angka-angka ini kita jumlah di kolom rugi laba atau di kolom neraca. Kita mulai. Yang pertama yaitu ada akun kas. Di sini ada angka 25 juta. Kita
kita masukkan kemana? Rugi laba atau ke neraca? Kita lihat ketentuannya. Kalau kas itu adalah kelompok harta, maka untuk harta ini masuk di neraca. Maka angka 25.000 ini kita masukkan ke neraca 25.000 seperti ini. Maka kolom rugi laba kosong karena sudah masuk ke neraca. Piutang, perlengkapan, asuransi sampai dengan akumulasi ini kelompok harta semua. Maka karena ini kelompok harta masuknya ke neraca. Kita tuliskan atau kita pindah sesuai dengan letaknya. Jika itu debit dimasukkan ke debit, jika kredit juga dimasukkan ke kredit. Nah, ini ada di sebelah debit semua dan harta semua, tinggal kita pindah semua. Ini 6.000, 8.000, 1.400, 8.000. Ini masih harta, sebelah kredit juga kita pindah di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya utang. Utang kita lihat, utang di sini utang masuk ke neraca. Maka kita masukkan ke neraca karena di sini di sebelah kredit, maka kita letakkan di sebelah kredit juga. Berikutnya untuk modal kita lihat, modal di sini masuknya ke neraca. Maka kita masukkan ke neraca juga di sebelah kredit karena modal ada di kredit. Berikutnya prive itu sama dengan modal cuma pengurang. Tetap kita masukkan ke neraca. Di sebelah debit kita masukkan ke debit. Yang berikutnya pendapatan. Pendapatan ini masuknya ke rugi laba karena ada di sebelah kredit, maka kita tulis di sebelah kredit kolom rugi laba. Beban, di sini ada beban masuk ke rugi laba karena angkanya ada di sebelah debit, maka kita letakkan di debit. Nah, selanjutnya di sini ada 3 beban yang angkanya ada di debit semua, maka juga kita masukkan ke rugi laba sebelah debit. Ini juga debit, ini juga debit. Dan yang terakhir utang. Utang gaji masuk kelompok neraca. Ini di sebelah kredit, maka masukkan ke neraca di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai kita jumlahkan, kita lihat rugi laba kita jumlah di sebelah debit. Maaf, ini ulang. Ini jumlahnya jadi 7.000. Di sebelah kredit kita jumlah juga ada 12. Angkanya tidak sama, tidak apa-apa karena cross check terakhir bukan di situ. Neraca kita jumlah dulu semuanya, debitnya ini, kredit juga kita jumlah. Nah, ini sudah ada 4 angka yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara meng-cross check atau mengetahui benar tidaknya penyelesaian kertas kerja ini? Maka kita harus menyelisihkan antara debit kredit yang ada di rugi laba dan debit kredit yang ada di neraca. Kita lihat debit ada 7.000, di kredit ada 12.000, maka kita selisihkan dan kita letakkan di angka yang kecil. Ini 12.000 dikurangi 7.000, ini 5.000,
ini juga kita selesaikan, letakkan di sebelah angka yang kecil, 42.200 dikurangi 37.200. Nah, ini muncul angka yang sama. Nah, berarti ini sudah benar, tapi belum selesai. Kita jumlah dulu. Ya, atas dengan bawah kita jumlah. Ini karena tidak ada, maka ini kita pindah langsung. Ini kita pindah langsung. Dan yang terakhir kita jumlah yang atas dengan yang bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat antara kolom debit kredit yang ada di rugi laba angkanya sama, yaitu 12.000. Di neraca juga di kolom debit dan kredit angkanya sama, yaitu Rp42.200 dan yang kredit juga sama. Nah, berarti penyelesaian atau penyusunan kertas kerja yang kita kerjakan ini sudah benar dan menghasilkan laba rugi bersih di akhir periode. Berapa laba atau rugi bersihnya? Kita melihatnya adalah di kolom selisih ini, yaitu 5.000 angka yang kita temukan dengan menyelesaikan tadi. Nah, 5.000 inilah hasil dari laba atau rugi. Kita tulis di sini laba atau rugi bersih. Nah, di sini laba bersih. Kenapa laba bersih? Karena kita lihat di kolom rugi laba antara 12.000 ini, yaitu yang pendapatan ya, dengan yang 7.000 yang isinya adalah beban-beban, itu lebih banyak yang pendapatan. Apabila pendapatan lebih banyak dari beban, maka menghasilkan laba bersih. Sudah selesai dan sudah